Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nancy dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang asas-asas kurikulum. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Elva Oprasnani, SPD MPD. Pada materi asas-asas kurikulum ini terdapat 6 materi pokok. Yang pertama, asas religius, yang kedua, asas filosofis, yang ketiga, asas psikologis, yang keempat, asas sosiologis, yang kelima adalah asas organisatoris, dan yang keenam adalah asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Asas religius merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak dalam berpikir tentang dan pengembangan serta implementasi kurikulum. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pelaksanaan asas religius. Yang pertama, menghormati agama, kepercayaan, dan keyakinan agama lain. Yang kedua, beriman dan bertakwa. Dan yang ketiga, tidak menyampaikan yang mendiskreditkan suatu agama. Yang keempat, tidak menyampaikan informasi yang memungkinkan perpecahan dan kesalahpahaman antar agama. Dan yang kelima, alam pemberitaannya tidak boleh melecehkan agama. Selanjutnya, yaitu asas filosofis. Filsafat dipelajari untuk meyakinkan tentang hakikat manusia, sumber kebenaran, nilai-nilai yang menjadi pegangan hidup yang baik, atau bahan yang harus diajarkan kepada peserta didik. Asas filsafat ini memiliki 4 fungsi, antara lain, pada asas filsafat ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama, filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Yang kedua, filsafat dapat menentukan isi atau yang harus dipelajari. Yang ketiga, filsafat dapat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan. Dan yang terakhir atau yang keempat, filsafat dapat menentukan tolak ukur keberhasilan proses pendidikan. Pada asas filosofis terdapat 5 aliran menurut Nasution. Yang pertama, aliran perennialisme. Yang kedua, aliran idealisme. Yang ketiga, aliran realisme. Yang keempat, aliran pragmatisme. Dan yang kelima, aliran eksistensialisme. Selanjutnya, ada asas psikologi. Asas psikologi meliputi sebagian ilmu tingkah laku, biologi, fisiologi, dan komunikasi yang sesuai untuk memahami pengajaran dan proses belajar, perkembangan dan pertumbuhan, kematangan dan kecerdasan, persepsi dan perbedaan-perbedaan perseorangan, minat dan sikap psikologi. Keempat, ada asas sosiologis. Asas sosiologis adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial, hubungan antara individu dengan individu, antar golongan, lembaga sosial yang disebut juga ilmu masyarakat. Di dalam kehidupan sehari-hari, anak selalu bergaul dengan lingkungan atau dunia sekitar. Selanjutnya yaitu asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pelajaran akan disajikan. Apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, ataukah diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan, misalnya dalam bentuk broad field atau bidang studi seperti IPA, IPS, bahasa, dan lain-lain. Yang terakhir atau yang keenam yaitu asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek secara langsung berimplikasi terhadap perkembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup perkembangan isi atau materi pelajaran.
strategi pembelajaran, metode, dan media dalam pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Baiklah, saya mengambil satu contoh jurnal untuk melengkapi pembahasan kita tentang asas-asas kurikulum. Sebelum saya menyampaikan isi dari jurnal yang saya ambil ini, maka saya akan menyampaikan identitas dari jurnal tersebut. Yang pertama, nama penulis yaitu Gatot Kaca, tahun jurnal 2020, judul jurnal yaitu Filsafat dalam Kurikulum Pendidikan Islam, nama jurnal yaitu Jurnal Mantik, volume 5, nomor 1, dan halaman 32-44. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan jurnal. Yang akan kita bahas pertama ialah pengertian filsafat. Pythagoras merupakan orang yang mula-mula menggunakan filsafat, memberikan definisi filsafat sebagai the love for wisdom. Menurut Pythagoras, manusia yang paling tinggi nilainya ialah manusia pecinta kebijakan atau lover of wisdom. Sedangkan yang dimaksud olehnya wisdom ialah kegiatan melakukan perenungan tentang Tuhan. Keinginan yang mendalam untuk mendapat kebijakan atau keinginan yang mendalam untuk menjadi bijak. Selanjutnya ialah tentang objek filsafat. Isi filsafat ditentukan oleh objek apa yang dipikirkan. Objek yang dipikirkan adalah segala sesuatu yang ada dan segala sesuatu yang mungkin ada. Manusia memiliki pikiran atau akal yang aktif, maka manusia sesuai dengan tabiatnya cenderung untuk mengetahui segala sesuatu yang ada dan mungkin ada menurut akal pikirannya. Menurut Muhammad Noor, dalam buku Filsafat Ilmu karya Susanto, bahwa objek filsafat dibedakan atas dua, yaitu objek material dan objek non-material. Objek material mencakup segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik material konkret dan fisik. Termasuk juga objek non-material meliputi hal-hal yang abstrak dan psikis. Objek material filsafat banyak yang sama dengan objek material sains, namun berbeda dalam dua hal. Yang pertama, yaitu sains menyelidiki objek material yang empiris, seperti tubuh manusia adalah objek material dalam ilmu kedokteran. Sementara filsafat menyelidiki bagian abstraknya. Dua, ada objek material filsafat yang memang tidak dapat diteliti oleh sains, seperti Tuhan, hari akhir, yaitu objek material yang selamanya tidak empiris. Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan tadi, maka ada beberapa objek yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu objek material filsafat. Pada garis besarnya terdapat 3 komponen pokok. Yang pertama yaitu hakikat Tuhan yang sama sekali di luar atau di atas jangkauan ilmu pengetahuan. Yang kedua, hakikat alam, belum atau tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa. Dan yang ketiga, hakikat manusia juga sama seperti hakikat alam, yaitu belum atau tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa. Selanjutnya ada kategori kurikulum dalam filsafat Islam. Abdurrahman Salih Abdullah membagi kurikulum pendidikan Islam dalam 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama, Al-Ulum Al-Diniyah, yaitu ilmu-ilmu keislaman yang normatif yang menjadi kerangka acuan bagi segala ilmu yang ada. Yang kedua, Al-Ulum Al-Insaniyah, yaitu ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang berkaitan dengan manusia dan interaksinya seperti sosiologi, psikologi, antropologi, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu Al-Ulum Al-Kauniyah, yaitu ilmu-ilmu kealaman yang mengandung asas kepastian seperti fisika, kimia,
matematika, dan lain-lain. Dengan ketiga kategori ini, pendidikan Islam secara tegas menolak dualisme dan sekularisme kurikulum. Dualisme kurikulum menurut beliau mengandung dua bahaya. Yang pertama, ilmu-ilmu keislaman mendapat kedudukan lebih rendah daripada ilmu-ilmu lainnya. Yang kedua, lahirnya adopsi sekularisme yang mengorbankan domain agama yang dapat pada gilirannya dapat melahirkan konsep anti-agama.